Halo Mas Rimanda, Mas Steven, apa Halo. kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, ya. Mas Rimanda ini aslinya mana sih? Aku Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dekat sama inilah bandara. Nah, kalau Mas Bandara. Steven? Sumatera Utara juga, cuman dia agak jauh dari bandara. Oh, Masih dekat, masih jauh. ini acara apa nih Mas? Ke Jogja nih Mas? Eh, Ngosongkan riset pikiran aja mas. Kayaknya terlalu penuh Jakarta. Asik. Perlu ngosongkan lagi biar balik lagi ke Jakarta. Ya, kalau Mas Rimanda ini udah sering ke sini. Kalau Mas Steven baru kali ini ya. Baru kali ini mas. Langsung Sebenarnya ikut Maulid. iya, sebenarnya dari 2021 mas. Cuman kayaknya belum layak. Nah mungkin ini poinnya, dan diajak sama Pak Yai lah bro. Kenal Pak Kiai di mana Mas? Sebenarnya awalnya dari Mas Plato sama Mas Arman. Oh. Terus habis itu mulai sering nontonin gitu Di YouTube ya. di YouTube. Apalagi cukup sering viral Pak Kiai. Di berandamu mungkin itu. Karena kebetulan kan saya ini juga mas kerja kayak di TikTok gitu, dan cukup sering ngelihat Pak Yai viral gitu. Tapi nggak ada yang di ini kan kontennya. Nggak ada kan. Polisi TikTok soalnya. Oke. Lalu kenapa ini Mas Plato sama Mas Steven kok ikut Maulid? Apa motivasinya Mas? Aku Ribanda bukan Plato. Salah. Ya Mas gimana? Jadi Plato. Gak apa-apa. Agak mirip ya. Sama. Iya. Kalau aku sih karena apa ya, teman-teman di sini udah banyak kan, termasuk yang pegang kamera juga. Jadi satu itu baru karena pakai juga, maksudnya salah satu yang diidolakan lah sebagai seorang bapak, sebagai seorang guru spiritual gitu. Jadi datang ke sini coba untuk lebih dekat pada spiritnya. Bagaimana cara memaknai atau meresapi acara Maulid dalam konteks Katolik? Kalau aku sih ini siapa? eh di Katolik aku dapatkan ketenangan ya. Kalau di sini juga sama ketenangannya aku dapat. eh Mungkin hal yang paling teknis itu kayak dupa ya. Di sini juga ternyata pakai aroma. Mungkin dupa juga itu ya. Namanya apa ya? Buhur, aromaterapi. Oh, pokoknya yang asap-asap itu loh. Iya. Nah, di Katolik kan ada dupa. Nah, aku ngerasa ketenangannya pertama itu secara teknis ya. Tapi kalau hal yang lain ya banyak sih. Orang-orang yang di sini ramah, itu pun kan pasti mempengaruhi spirit kita juga. Itu kalau secara ini, secara pendekatannya melalui apa yang kurasakan di gereja sama yang di sini. Tenang. Kalau dari segi musikalitasnya gimana? Sekarang kan di sini pakai gamelan, dulu pakai hadros, sekarang pakai gamelan. Nah, dari sudut pandang Mas Remanda sebagai seorang musisi gimana? Kalau di Katolik itu kebetulan ada beberapa gereja juga yang pakai alat musik tradisional ya. Pernah di baik itu di Sumatera atau di Jogja ini. Nah, itu aku dapat eh, di tempat ini yang aku tahu biasanya, maksudnya berita-berita yang beredar kan biasanya kan nggak pakai alat tradisional toh. Tapi kok di sini pakai alat tradisional ya, kok semacam nggak tahu, inkulturasi mungkin istilahnya ya. Inkulturasi budaya. Nah, di Katolik itu kan kental kayak gitu. Inkulturasi, dan aku lihat di sini kok ada kesamaan dalam hal mengapakan budayanya lagi, budaya orang yang ada di sini gitu. Itu secara musik. Jadi aku mendapatkan itunya. Inkulturasi itu ada di sini. Iya setuju sih mas. Kayak ini kan pertama kali, terus tiba-tiba dibalut, jadi kayak apa, ibadah kali ya, atau pengajian dibalut dengan kebudayaan itu kayak eh, itu sebenarnya kan yang sesuatu yang orisinil dari negara kita kan. Karena kalau misalnya kita bilang agama itu ya memang produk asing sebenarnya. Jadi even sesuatu yang datang itu dari eksternal itu datang, tapi yang sebenarnya udah lahir di bumi Indonesia ini, dia nggak dihilangkan. Itu kayak
semacam kesamaan antara Katolik dengan tempat ini. tempat ini. Karena nggak semua masjid ya. Ah, Setahuku, maaf kalau ada kesalahan loh, kesalahan informasi, setahunya gitu. Selama mengikuti majelis maulid di sini, pernahkah mengalami semacam pengalaman spiritual begitu kan? Mungkin karena aku bukan orang yang agak spiritual ya, tapi atau mungkin gini, takutnya nanti spiritual versiku agak berbeda dengan yang pada umumnya gitu. Kalau spiritual mungkin ini ya, mendekatkan diri pada sesuatu yang tadinya asing ketika di luar. Kalau misalnya di luar kan nih pekerjaan, kan gitu-gitu ya. Kalau di sini pada hal yang mungkin kata banyak orang sang pencipta gitu. Cuman aku kan nggak terlalu paham ya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin di poin yang pertama tadi, ketenangan itu. Nah, di dalam ketenangan itu aku mendapatkan sisi yang berbeda dari kehidupan sehari-hari gitu. Oh, di sini ada hal seperti ini ya gitu. Ketenangan yang seperti ini. Mungkin ketenangan itu yang bisa mengantarkan kita pada hal-hal yang semacam pencipta atau Tuhan lah mungkin yang disebut. Kebanyakan yang beragama seperti itu. iya benar. Nah, kalau dari aku sih Mas ya sama juga. Sebenarnya kan kami semi-semi ateis. Jangan juga sebutkan merek. mungkin karena Mungkin ada, bagi paradigma ini Iya, kebanyakan orang. jadi kayak ada kebingungan sebenarnya kalau memaknai mengenai spiritual sebenarnya. Cuman kalau sebenarnya ini bukan keahlian saya, misalnya mungkin frekuensi kali atau energi kali. Jadi kayak ada sesuatu energi yang kayak, nah sebenarnya kan saya nggak bisa bersilang sekarang pernah kecelakaan. Cuman di postur badan mungkin kayak saya kurang nyaman, tapi secara pikiran saya menikmatin seperti itu Mas. Mungkin energi kali. Itu. Jadi merasakan ketenangan, Iya. ketenangan batin gitu ya, rasanya gimana? Tentrem, adem ayem Iya, begitu mungkin. Ya. Apakah ada aspek tertentu dari Maulid yang Anda rasakan selaras dengan ajaran Katolik? Kalau aku Sangat nggak, mirip sih kalau aku sih. kalau ininya apa namanya? Kalau secara tata ibadah ada perbedaannya ada ya, tata ibadahnya. Cuman kan poin yang atau nilai yang terasa di hati itu ya masuk lagi ke hal yang tadi itu, membuat kita sampai pada hal yang tidak bisa kita dapatkan di luar selain ada dengan tata ibadah seperti ini gitu. Kalau saya sendiri mungkin kalau aspek keimanan mungkin agak nggak bisa jawab lah Mas ya. Itu agak terlalu ini. Nggak ahli saya dibilang. Cuman kalau misalnya terkait kayak ibadahnya kali mungkin ada semacam kemiripan, karena di luar gereja juga kadang-kadang orang Katolik itu kayak ngadain pengajian versi Katolik lah di rumah masing-masing gitu, dan itu kayak barang-barang yang sesama Katolik seperti itu. Juga yang sangat kental kemiripannya itu ya implementasi kebudayaan itu dalam peribadatan itu Katolik sangat kental banget, jadi sangat mirip banget. Terus kayak kalau kami mungkin dupa ya itu aromaterapi itu dupa itu kayak dan kami kayak merasakan ketenangan juga ketika dupa itu kayak merasuk mungkin ya. Dan ketika di sini juga dupa itu ya wah sangat ini sih sangat mirip mungkin secara energi kan. Mengingatkan kita akan Benar. masa lalu kita ketika di gereja itu gitu ya. Iya. Apakah keluarga Mas Rimanda atau Mas Stephen mendukung ikut Maulid di sini? Kalau keluargaku sih kebetulan mereka agak ini ya terbuka ya, karena kan Katolik itu kata dasarnya itu kan umum, maksudnya bahasa universal kan Katolik itu. Jadi bagi mereka yang penting kamu berbuat baik mau dimanapun kamu beribadah gitu sih. Nah, jadi dari poin itu aku mengasumsikan mereka setuju. Oke. Kalau saya sendiri Mas, ya sebenarnya jujur orang tua sebenarnya nggak tahu, atau teman-teman hanya sebagian kecil mungkin yang tahu. Cuman kalau pendapat saya pribadi nih, keluarga saya juga cukup liberal karena mungkin udah terbiasa merantau kali Mas. Itu saya bisa tarik garisnya itu
ketika adik saya nih, itu pacaran dengan wanita muslim gitu. Dan orang tua saya memaknai kayak gimana perasaan orang tuanya seandainya kayak apa kaum paksa dia pindah agama seperti itu. Jadi kayak kalau menurut pendapat saya bahwa orang tua saya kayak kalau memang kalian jodoh lebih baik agamanya terpisah gitu tetap. Jadi kayak ya bareng-bareng lah menjalani ibadah masing-masing kayak gitu. Jadi menurut saya sih kalau orang tua saya juga tahu kayaknya nggak akan marah sih karena cukup fair orang tua saya ketika memberi pilihan ya udah itu pilihanmu laksanakan aja dengan baik kayak gitu. Dan kan yang aku pernah juga nanya sama Pak Kiai, andai kan Pak Kiai aku beribadah di sini, apakah itu salah? Kalau kata Pak Kiai dimanapun beribadah sama aja kan sama-sama menuju satu itu katanya, yaitu Tuhan gitu. Setuju. Sip, mantap, mantap. Makanya semakin terima semangat kasih. saya karena pendapat Pak Kiai seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Rimanda, Mas. Oke, Terima kasih juga Mas. Oke, tos dulu ya. Terus Oke, yuk.